Salam Koditek, salam untuk kita semua. Jumpa lagi di channel ini, channel Koditek. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana menggunakan aplikasi kasir. Untuk menggunakan aplikasi kasir, pertama-tama kita harus membuka aplikasi dengan cara mendouble klik pada file aplikasi su kasir. Setelah melewati proses loading, sistem akan menampilkan menu utama. Di menu utama ini terdapat beberapa from. From itu antara lain adalah barang, from penjualan, laporan penjualan, adjustment report, rincian laporan penggunaan, data customer, data pekerjaan, dan data supplier. Untuk membuka tiap-tiap from ini, kita harus menggunakan kode angka 1 sampai dengan angka 8 sesuai dengan kode dari from masing-masing. Nah, untuk menggunakan aplikasi kasir atau menggunakan aplikasi kasir ini dengan baik tanpa ada masalah, pertama-tama kita harus menyiapkan master data atau yang disebut data awal. Data awal di aplikasi ini adalah master data supplier, customer, pekerjaan, dan barang. Keempat komponen data ini terlebih dahulu harus kita entry atau kita input ke sistem. Harus tersimpan ke database lebih dahulu agar kita dapat melakukan transaksi penjualan dengan menggunakan from penjualan dan from lainnya. Oke, baik. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menginput data barang melalui from master barang. Ketik angka 1 di from menu utama, lalu enter. Pesan ini muncul menunjukkan, mengindikasikan bahwa ada barang, ada stok barang tertentu yang habis, yang perlu admin atau petugas mengisi stok atau menambah stok dari barang tersebut. Ini selalu diingatkan atau tampilan ini selalu tampil pada saat kita membuka from master barang. Ini mengindikasikan bahwa penting dan harus diisi. Jadi stok tidak boleh kosong. Apabila stok kosong, maka proses transaksi di from kasir tidak akan bisa diproses. Oke. Nah, setelah muncul from master good atau master barang, di sini kita mengentry barang, ya, barang yang kita beli melalui supplier atau distributor tunggal, ya. Cara mengisinya tidak sulit, simple, mudah. Kita ketik kode barang, kemudian nama barang, unit, lalu stok, harga beli, harga jual. Remark ini kita isi dengan nama supplier atau nama distributor kita. Oke, setelah from diisi, data diisi melalui from ini, lalu kita menekan atau mengklik sekali tombol save. Tombol save ini adalah untuk menyimpan data yang kita entry di from. Tombol update ini digunakan untuk mengupdate data, ya, selain good code atau kode barang. Kemudian delete untuk menghapus barang yang akan kita hapus atau tidak kita inginkan.
berada di dalam database. Kemudian tombol refresh ini untuk menampilkan posisi data di tabel pada tampilan awal. Misalnya contoh seperti ini. Setelah proses pencarian, tampilan data di tabel akan mengerucut atau difilter menjadi sedikit ya, dicari berdasarkan kata yang kita ketik di kolom pencarian. Nah, tombol refresh ini untuk mengembalikan ya tampilan data di tabel barang ini seperti semula, seperti sedia kala. Contoh seperti itu. Nah, ini dia. Lalu tombol ekspor ini berfungsi untuk mengekspor barang ya, barang master data yang ada di tabel ini. Misalnya kita mau mengekspor khusus data laptop ya, seperti ini. Kemudian kita tombol ekspor. Kita tunggu prosesnya seperti ini ya. Jadi ini hasil yang kita ekspor ke Excel ya, dari sistem kita ekspor ke Excel ya, seperti ini ya. Lalu tombol save di sini yang harus kita perhatikan adalah stok. Misalnya item barang AutoCAD 2000 ya, misalnya AutoCAD 2000 ini stok awal ya 100 ya, 100. Jika kita ingin menambah stok ya, artinya kita ada tambahan stok masuk ke gudang ya, dari distributor atau dari supplier yang kita beli barang masuk berdasarkan nota diserahkan ke petugas yang berada di gudang yang menangani data-data yang menangani barang di gudang ya. Jadi kalau ada penambahan barang atau penambahan barang, misalnya penambahan barang sejenis AutoCAD misalnya ya, AutoCAD 2000, kalau kita misalnya ingin menambah ya, ada barang 5 yang masuk, cukup kita ketik di sini saja stoknya 5 ya. Otomatis yang tadi stoknya 100 dia akan menjadi 105 ya. Ini cukup kita save saja ya, save ya, kita bisa cek. Nah, dia jadi 105. Ini proses pencatatan barang keluar barang yang masuk maupun ada pengurangan stok di gudang ya. Ini semuanya akan tercatat di from adjustment ya, from adjustment ya. Kita bisa cek di adjustmentnya, kita cek di sini. From adjustment itu nomor 4 ya, kita ketik saja 4. Nah, yang barusan tadi kita isi di sini ya. Ini di sini remarknya, keterangannya jadi adjustment. Adjustment artinya ada penyesuaian stok di gudang ya, di sistem dan gudang ya. Tadi ditemukan misalnya di gudang ada penambahan ya, seharusnya 105, tapi di sistem belum diupdate ya, yang tadinya 100. Jadi ada stok baru yang masuk 5 jadi 105. Jadi stok yang sekarang. Ya. Oke. Kalau di sini remarknya ada 2 ya, ada adjustment sama new goods. New goods itu berarti ada tambahan item baru ya, item yang belum pernah ada. Misalnya contoh ya. Contoh seperti ini. Saya kasih contoh misalnya ini ya, tinta ini belum pernah ada ya, tinta Epson blue misalnya. Nah, item ini ya, item atau jenis barang ini belum pernah ada. Ini saya save, stoknya 2 ya, saya save. Kita coba cek di adjustment ya. From adjustmentnya kita cek di situ 4 ya, kita bisa cek. Nah, ini dia jadi add new goods. Add new goods di sini menunjukkan bahwa barang yang tadi kita input di from master good, master barang,
itu item yang belum pernah ada, item baru ya, yang belum pernah ada di gudang, ada tambahan item baru. Makanya di sini stoknya 0, ini stoknya 2, stok yang sekarang 2 ya. Oke, kemudian di sini juga ada validasi yang cukup baik ya. Kita lihat di sini, kalau misalnya saya klik tombol item yang berwarna merah ya, kita lihat di sini ada stok it is not zero, artinya stok ini tidak boleh memuat angka 0 di sini ya, di kolom stok ini tidak boleh 0. Kalau dia 0 seperti ini, otomatis pada saat transaksi dilakukan, maka item ini tidak akan diproses karena stoknya kosong, di gudang tidak ada ya, jadi tidak bisa diproses, tidak bisa dijual ya. Oke, kemudian kita lihat di sini ya, stok dari 0 sampai 2 itu warnanya merah ya, ini merah ya, ini juga satu tapi merah. Kemudian red ya, red kita lihat di sini stoknya 3 sampai 10 ya, red. Oke, 3 sampai 10 ya. Nah, itu yang yellow ya, yellow. Yang red ini 0 sampai 2 warna merah ya ini. Kemudian kalau yang warna kuning ya, ini stoknya itu antara 3 sampai 10. Lalu yang warna hijau ini bisa dikatakan stoknya aman untuk beberapa hari ke depan ya, untuk persediaan ke depan ini masih bisa ditangani ya. Ini stoknya lebih dari 10 ya, ini warna hijau ya. Oke, baik, setelah data barang kita siapkan, kemudian data customer ya, customer itu nomor 6 ya. Ini data customer kita isi semua sama ya, seperti tadi kita isi. Kemudian ada juga data pekerjaan, itu nomor 7 ya. Ini juga kita isi pekerjaan. Ini untuk kemudian data supplier ya, data supplier. Nah, ini kita bisa isi. Ini supplier kita siapa? Ini kita isi. Ini supplier punya kita ya. Jadi supplier kita bisa isi lebih dari satu supplier ya. Kita supplier begitu ya. Kemudian kalau untuk customer pekerjaan ini pekerjaan ini nanti untuk data customer ya. Kemudian setelah keempat komponen data ini dilengkapi ya, artinya sudah tersedia di sistem, barulah kita bisa melakukan proses transaksi penjualan ya, melalui form transaksi. Untuk membuka form transaksi kita ketik angka 2 ya, lalu enter. Oke, seperti ini ya. Untuk menambah, kita lihat di sini, ini kan nomor referensi atau nomor faktur kan kosong. Untuk menambah transaksi baru, kita bisa tekan tombol Ctrl plus N melalui keyboard, atau kita klik tombol plus ya. Oke, otomatis nomor faktur akan dibuat secara otomatis. Lalu kita enter ya. Kemudian kita masukin kode customer ya. Jadi kode customer ini kita bisa menggunakan kartu KTP ya, KTP atau SIM dan lain, atau kartu pengenal lainnya ya. Lalu kita enter. Misalnya kalau kartunya tidak ada, atau dia bukan pelanggan tetap, atau dia nggak punya kartu identitas ya, cukup kita ketik angka 99, atau kita klik di sini, kita cari yang 99 ya. Ini lalu kita enter ya. Jadi kosong ya. Di sini dia customernya jadi 0 ya, jadi kosong ya, cuman strip saja kayak gitu, karena dia customer
bukan customer tetap ya. Oke, lalu setelah kita enter, otomatis kursor berada di tombol search untuk pencarian kode barang ya. Kita cari barang yang mau, bisa kita langsung enter, lalu ya kita bisa lihat di sini ya, bisa kita enter di sini. Lalu bisa juga kita cari barang melalui kolom pencarian di sini. Misalnya kita mau pesan, misalnya customer mau membeli misalnya CD ya, misalnya DVD ya, DVD misalnya. Oke, DVD Sony yang DVD RW misalnya ya. Oke, enter. Kemudian kita di sini kita bisa lihat ya, di sini price-nya itu 340. Quantity request ini jumlah permintaan ya, jumlah yang dibeli. Kemudian available stock itu adalah stok yang tersedia ya, kita bisa lihat di sini stok yang tersedia. Kemudian date transdate ini tanggal transaksi, ini unit PCS. Sini kita isi 2 ya, permintaannya 2, lalu kita tekan tombol enter. Yes ya. Oke. Otomatis setnya ke search ya, pencarian. Tambah lagi barang, misalnya kita cari AutoCAD misalnya, AutoCAD 2020, enter. Quantity requestnya sama dengan 1 ya. Oke, enter lagi. Kemudian kita enter lagi. Nah, dia beli lagi misalnya flash disk ya, Kingston, dia beli 2, enter ya. Setelah proses permintaannya selesai, setelah proses permintaan selesai, customer kita buka ini ya, payment, bisa melalui tombol payment atau Ctrl M ya untuk menampilkan kotak pembayaran. Jadi di sini adalah total belanja 930 koin. Kemudian bayar cashnya dia bayar 950 ya, kembalinya 20.000. Oke. Lalu kita enter. Nah, untuk mencetak stroke kita bisa klik tombol print ya. Kalau cancel ini untuk membatalkan proses transaksi tertentu ya, misalnya seperti itu. Refresh ini untuk menampilkan ini ya, tabel barang ini kembali ke tampilan semula ya, tampilan semula. Misalnya ini ya, ini kembali. Nah, misalnya kalau tombol cancel ini kita bisa klik kanan, misalnya kita pilih mau yang dibatalkan yang mana ya, tinggal kita cancel aja ya, klik kanan cancel ya, ini cancel ya. Oke, misalnya kita mau cancel yang ini ya, AutoCAD 2020 ini kita cancel ya. Oke, yes ya. Dia berubah ya, jadi berubah. Jadi 830 ya. Oke. Kemudian kita close. Nah, untuk buka from penjualan kita ketik tombol 3. Jadi semua yang tadi transaksi kita lakukan di semua transaksi yang dilakukan di from transaksi atau di from kasir, selanjutnya kita bisa menampilkan laporan penjualan ya. Bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan dan seterusnya ya. Nah, di sini cukup kita memilih ya, dari tanggal 1 Juli ya. Ya, kita lihat di sini sampai tanggal 15 Juli ya. Ini transaksi yang terjadi di tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021. Lalu kita klik tombol preview ya untuk menampilkan laporan. Oke ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ini nomor referensi transaksinya ada 2 ya, jumlah item 3, ini 2, ini 2 ya, ini 2, ini 4, quantity request. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat
quantity request adalah jumlah permintaan barang sama dengan 9 yang ini ya. 9. Jadi ini jumlah penjualan ya 2.180. Kemudian jumlah pembelian itu 1.950.000 ya. Jadi keuntungan bersih yang kita peroleh di sini adalah sebesar 230.000. Oke. Ini from laporan. Jadi kita bisa langsung mengetahui berapa besaran profit yang kita peroleh di tanggal 1 sampai tanggal 15 Juli. Ini proses transaksi yang terjadi. Oke, selanjutnya kita ini tombol ekspor ya, untuk ekspor kita ambil datanya ke Excel. Kemudian kita lihat ini ya di bagian poin 5 ya, rincian laporan penjualan itu dia di 5 ya. Nah, ini rincian laporan ya. Ini rincian, jadi bisa sebulan, bisa per hari, bisa per tahun, bisa beberapa tahun ya. Jadi ini menampilkan seluruh transaksi yang terjadi ya. Kita bisa tahu ya. Kita coba cek saja di sini yang terjadi ya. Kita cek dari Desember misalnya ya. Nah, Desember 2015. Sorry. 2010 Januari ya sampai ini ya Juli. Nah, kita bisa lihat di sini ini seluruh transaksi yang terjadi di tanggal 1 Januari 2010 sampai 15 Juli 2021. Kita bisa lihat. Ini stok yang masuk. Ini stok yang ada di gudang ya, sisa stok yang ada di gudang. Sedangkan yang stok di sebelah kiri kanannya adalah stok yang keluar. Jumlah stok yang keluar, total stok yang keluar ya. Artinya keluar artinya barang yang dibeli, yang sudah laku terjual. Kita bisa lihat di sini ya. Yang paling laku, yang paling laris adalah flash disk Kingston 8 GB ya. Itu total penjualannya adalah 13 item ya. Jadi sisa di gudang atau sisa di etalase toko adalah 81 stok yang tersisa, yang tersedia, yang terjual 13. Ini stok yang ini adalah item barang yang paling laris, the best seller ya. Kemudian yang paling tidak laris adalah kita bisa lihat di sini yang item 1 ya, banyak ya. Kita bisa lihat ini satu-satu ini yang kurang laris ya, bukan kurang lagi, sangat-sangat kurang laris ya, sangat-sangat tidak laris ya, yang tidak laris ya kita lihat. Ini tidak laris. Jadi di sini kita bisa perbanyak stok barang yang paling laku, misalnya flash disk Kingston 8 GB. Ini kalau bisa stoknya diperbanyak karena the best seller ya, penjualan terbaik. Jadi kita bisa mengurangi barang-barang yang sebenarnya kurang laku, itu stoknya sebaiknya dikurangi, jangan diperbanyak stoknya karena kalau kita perbanyak stok barang yang tidak laris, kita akan bisa mengalami kerugian ya, bisa mengalami kerugian gitu. Oke. Ini ekspor ya, untuk ambil mengekspor data ini ke Excel. Nah, ini all item ya, seluruh tipe kita bisa lihat. Kalau ini pencarian per tipe ya, kita lihat per tipe 2015 ya, kita cek misalnya 2010 Januari, kita bisa cek per tipe, misalnya laptop. Nah, laptop kita bisa lihat ya. Nah, ini dia laptop ya. Ini khusus laptop aja. Jadi laptop yang paling laku adalah Acer ya, jenis Acer. Yang terjual totalnya 9, yang tersedia di gudang di toko 91. Yang paling laku, paling laris, Dell stoknya habis, laku 1.
Lenovo stoknya 98, lakunya 1. Acer the best seller ya. Oke, seperti itu. Kita bisa lihat di sini detailnya ya. Kalau tadi di sini kan dia 9 ya, secara total 9, ini detailnya ada di sini ya. Ini ya, yang ini. Ini ya. Ini Acer ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, ini kan 7, ini ada 2 2, jadi 9 ya. Oke. Kemudian sampai di sini saya cukupkan dulu untuk aplikasi kasir. Terima kasih. Selamat salam untuk kita semua.